Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizun Anandita Wulan, NIM 11820600041, mahasiswi semester 5 kelas B, Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait struktur dan metabolisme protein. Protein. Hal apa yang kalian ingat jika mendengar kata protein? Apakah tahu, tempe, daging, ayam, telur, kacang-kacangan, atau buah-buahan? Jika kalian menyebutkan hal-hal yang tadi, maka itu benar, karena hal-hal yang disebutkan tadi merupakan contoh-contoh dari protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos atau proteos yang berarti utama atau utama. Istilah protein diperkenalkan pada tahun 1830-an oleh pakar kimia dari Belanda yang bernama Mulder. Beliau merupakan salah satu dari orang pertama yang mempelajari kimia dalam protein secara sistematik. Beliau secara tepat menyimpulkan peranan inti protein dalam sistem hidup dengan menurunkan nama dari bahasa Yunani yang tadi yaitu protos dan proteos yang berarti bertingkat pertama. Protein terdiri dari unsur C, H, N, O, dan S, lalu terkadang P, ada Fe, Zn, dan Co. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan maupun manusia yang menyusun 50% massa kering sebagian besar sel. Dan protein ini sangat penting dalam semua hal yang dilakukan oleh organisme. Kehidupan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa enzim, yang kita ketahui sebagian dari enzim merupakan protein. Protein-protein enzimatik ini akan meregulasi metabolisme dengan cara bekerja sebagai katalis, yaitu agen kimia yang secara selektif mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Manusia memiliki puluhan ribu protein yang berbeda, dan masing-masing protein ini memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Lalu apa sih fungsi dari protein? Karena disebutkan bahwa protein ini sangatlah penting bagi kehidupan. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai enzim. Dikatakan sebagai enzim berarti protein ini berguna sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia, yaitu untuk mempercepat reaksi tersebut tanpa ikut bereaksi. Yang kedua adalah sebagai alat angkut. Contohnya adalah hemoglobin. Yang ketiga sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil, contohnya adalah otot. Yang keempat adalah sebagai penyusun jaringan atau protein struktural, contohnya keratin pada kulit. Yang kelima adalah sebagai protein cadangan. Yang keenam sebagai antibodi. Yang ketujuh sebagai pengatur reaksi atau protein pengatur, contohnya adalah insulin. Dan yang kedelapan adalah sebagai pengendali pertumbuhan. Allah mencontohkan salah satu bentuk dan manfaat protein yaitu pada bulu binatang melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu dan padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya adalah kamu makan. Nah, berarti pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa fungsi protein dalam bentuk bulu pada binatang ini untuk menghangatkan pada binatang tersebut, dan sebagian dagingnya bisa kita konsumsi sebagai sumber protein. Ciri-ciri protein. Yang pertama adalah berat molekul yang besar dengan jumlah ribuan sampai jutaan. Umumnya terdiri dari 20 macam asam amino yang saling terikat oleh ikatan peptida. Terdapat ikatan kimia lainnya seperti ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan nonpolar atau ikatan polar, dan ikatan ionik. Strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, pelarut organik, dan deterjen. Dan umumnya protein ini reaktif dan sangat spesifik yang disebabkan oleh adanya gugus rantai samping atau gugus R dan susunan khas struktur makromolekulnya.
Protein memang beraneka ragam, namun semuanya merupakan polimer yang tersusun dari satu zat yang sama, yaitu 20 asam amino. Polimer asam amino disebut dengan polipeptida. Protein terdiri dari satu atau lebih polipeptida yang masing-masing terlipat dan mengumpat menjadi struktur berdimensi 3 yang spesifik. Berikut adalah gambar struktur asam amino. Dari gambar ini kita mengetahui bahwa asam amino merupakan molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino. Di tengah asam amino terdapat atom karbon asimetrik yang disebut dengan karbon alfa. Keempat mitra karbon ini berbeda. Yang pertama ada gugus amino, lalu ada gugus karboksil, ada atom hidrogen, dan gugus bervariasi yang dilambangkan dengan R. Gugus R ini dinamakan rantai samping dan setiap asam amino memiliki gugus R yang berbeda-beda. Sifat fisik dan kimia dari rantai samping ini menentukan ciri unik suatu asam amino tertentu sehingga akan mempengaruhi peran fungsionalnya dalam polipeptida. Seperti rantai samping nonpolar yang bersifat hidrofobik, lalu ada rantai samping polar yang bersifat hidrofilik. Asam amino juga ada yang bersifat asam, yaitu asam amino dengan rantai samping yang umumnya bermuatan negatif akibat keberadaan gugus karboksil yang biasanya terdisosiasi pada pH seluler. Lalu ada asam amino bersifat basa, yaitu asam amino yang memiliki gugus amino pada rantai sampingnya yang umumnya bermuatan positif. Namun istilah asam dan basa ini hanya mengacu pada rantai sampingnya. Karena keduanya sama-sama bermuatan, maka keduanya adalah termasuk asam amino bersifat hidrofilik. Selanjutnya adalah macam-macam protein. Yang pertama adalah protein berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal atau bersumber dari hewan. Contohnya adalah daging, telur, susu, ikan, dan lain-lain. Lalu ada protein nabati merupakan protein yang bersumber dari tumbuhan. Contohnya ada buah-buahan, kacang, kedelai, gandum, dan jagung. Tumbuhan akan membentuk protein dari karbon dioksida dan air dan senyawa nitrogen. Hewan yang memakan tumbuhan ini akan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karbon 50%, lalu hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, belerang 0-3%, dan fosfor 0-3%. Selanjutnya adalah macam-macam protein berdasarkan strukturnya. Terbagi menjadi dua, ada protein sederhana dan protein gabungan. Protein sederhana merupakan protein yang tersusun dari molekul-molekul asam amino saja. Sedangkan protein gabungan tersusun dari protein dan gugus bukan protein. Gugus bukan protein ini disebut dengan gugus prostetik yang terdiri dari karbohidrat, lipid, atau asam nukleat. Contoh dari protein gabungan adalah mukoprotein, glikoprotein, ada lipoprotein, dan nukleoprotein. Lalu protein sederhana terbagi menjadi dua, ada protein fiber dan protein globular. Ciri khas dari protein fiber yang pertama adalah mempunyai bentuk molekul yang panjang seperti serat atau serabut, mempunyai konfigurasi alpha helix pada keratin. Lalu lembaran berlipat paralel dan anti-paralel pada protein sutra alami. Mempunyai helix triple pada kolagen, tidak larut dalam air dan sukar diuraikan oleh enzim. Nah, contoh dari protein fiber adalah kolagen dan keratin. Lalu ciri khas dari protein globular adalah
Yang pertama umumnya berbentuk bulat atau elips dan terdiri dari polipeptida yang berlipat. Lalu yang kedua umumnya larut dalam air, larutan asam dan basa, serta etanol. Umumnya gugus R polar terletak di sebelah luar rantai polipeptida, sedangkan gugus R yang hidrofob terletak di sebelah dalam molekul protein. Contoh dari protein globular adalah globulin, histon, dan protamin. Ada 4 tingkat struktur dasar protein. Yang pertama adalah struktur primer, lalu ada struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer merupakan struktur paling dasar pada protein yang terdiri dari asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Seperti ini. Yang kita ketahui bahwa ikatan protein merupakan ikatan peptida, maka struktur primer protein juga menunjukkan ikatan peptida yang urutannya diketahui. Struktur primer bisa menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino di dalam molekul protein. Terdapat analisis untuk mengetahui jumlah, jenis, dan urutan asam amino. Yang pertama adalah menentukan jumlah rantai polipeptida yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah pemecahan ikatan antara rantai polipeptida tersebut. Yang ketiga adalah pemecahan masing-masing rantai polipeptida. Dan yang keempat adalah analisis urutan asam amino pada rantai polipeptida. Yang kedua adalah struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen. Jika atom hidrogen ini terbentuk antara gugus amina yang terdapat dalam satu rantai polipeptida, maka akan terbentuk struktur helix seperti ini. Namun, jika ikatan hidrogen ini terbentuk dari dua rantai polipeptida atau lebih, maka akan membentuk konfigurasi alfa, yaitu struktur lembaran berlipat yang berbentuk rantai sejajar yang berkelok-kelok. Ada dua bentuk lembaran berlipat. Yang pertama adalah bentuk paralel dan yang kedua adalah bentuk antiparalel. Nah, ini merupakan gambar dari struktur lembaran berlipat paralel dan ini merupakan struktur lembaran berlipat antiparalel. Bisa dilihat terdapat perbedaannya. Yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier menunjukkan kecenderungan polipeptida membentuk lipatan atau gulungan dan dengan demikian membentuk struktur yang lebih kompleks. Struktur ini dimantapkan oleh adanya beberapa ikatan antara gugus R pada molekul asam amino yang membentuk protein. Beberapa jenis ikatan tersebut, yang pertama adalah ikatan elektrostatik, lalu ada ikatan hidrogen, lalu interaksi hidrofob antara rantai samping nonpolar, yang keempat adalah interaksi dipol-dipol, dan yang kelima adalah ikatan disulfida atau suatu ikatan kovalen. Dan yang keempat adalah struktur kuartener. Struktur ini melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Struktur kuartener menunjukkan derajat perkumpulan unit-unit protein. Sebagian besar protein globular terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang terpisah. Rantai polipeptida ini saling berinteraksi sehingga membentuk perkumpulan. Nah, gambar ini merupakan contoh dari gambar struktur kuartener protein globular yang kompleks. Gambar tersebut menunjukkan suatu model struktur kuartener yang terdiri atas dua unit protein globular. Selanjutnya adalah metabolisme protein yang meliputi katabolisme protein dan anabolisme protein. Nah, di sini yang pertama adalah bagian dari katabolisme protein. Protein dalam makanan yang kita konsumsi akan dicerna atau dirubah menjadi asam amino
oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan seperti enzim pepsin dan tripsin. Lalu, asam amino ini akan diserap atau diabsorpsi melalui dinding usus sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini merupakan proses transfer aktif yang memerlukan energi. Lalu asam amino dalam darah akan dibawa ke hati menjadi asam amino dalam hati atau ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan di dalam hati yang disebut dengan intrasel dan sebagian dibawa darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati kemudian akan dibawa keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke sel-sel tubuh atau yang disebut dengan asam amino dalam sel, dan sebagiannya tetap dalam hati sebagai cadangan protein dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan protein, maka asam amino akan dirubah menjadi protein. Dan jika tubuh kekurangan asam amino, maka protein itu akan dirubah kembali menjadi asam amino. Asam amino ini berfungsi untuk membentuk senyawa N yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan, maka asam amino akan dirubah menjadi asam keto yang terjadi di dalam proses siklus asam sitrat atau bisa juga diubah menjadi urea. Selanjutnya adalah katabolisme asam amino. Terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pemindahan gugus amina yang terdiri dari 2 proses, ada transaminasi dan deaminasi. Lalu ada tahap yang kedua, ada siklus urea, lalu perubahan kerangka karbon, dan yang keempat siklus asam sitrat. Perubahan gugus amina atau pemindahan gugus amina terjadi dalam 2 proses. Proses yang pertama adalah proses transaminasi dan proses yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Reaksi transaminasi adalah memindahkan gugus amina dari asam amino ke asam alfa ketoglutarat yang menghasilkan L-glutamat. Terdapat 2 enzim penting dalam reaksi ini. Yang pertama adalah alanin transaminase dan yang kedua adalah glutamat transaminase. Nah, berikut adalah reaksi yang terjadi dalam transaminase. Yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Asam glutamat akan mengalami deaminasi oksidatif dan menghasilkan ion NH4+. Asam glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif karena asam glutamat merupakan hasil akhir dari setiap reaksi transaminasi. Hasil reaksinya berupa 2 senyawa produk, yaitu alfa ketoglutarat dan amoniak. Reaksi deaminasi dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase dalam matriks mitokondria. Nah, berikut adalah reaksinya. Siklus urea. Nah, pada siklus urea ini merupakan terjadi proses pembentukan urea dari amoniak yang dihasilkan pada proses deaminasi akan mengikuti proses siklus urea sehingga terbentuknya urea yang akan dikeluarkan dalam urin. Reaksi yang pertama adalah pembentukan karbamil fosfat dengan bereaksinya amoniak dan karbon dioksida yang dibantu oleh enzim karbamil fosfat sintetase. Lalu reaksi yang kedua adalah pembentukan sitrulin. Reaksi yang ketiga adalah pembentukan asam arginosuksinat. Lalu reaksi yang keempat adalah penguraian asam arginosuksinat, dan yang kelima adalah reaksi penguraian arginin sehingga terbentuklah urea yang akan dikeluarkan melalui urin. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air dan bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh.
Setelah membahas tentang pemindahan gugus aminah, selanjutnya adalah tentang perubahan kerangka karbonnya. Kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus maka akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis asam aminonya. Nah, di sini ada dua jalur metabolik untuk menuju pembentukan asetil koenzim A pada siklus asam sitrat, yaitu melalui asam pirufat atau melalui asam asetoasetat. Kita ketahui bahwa asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat, sehingga jika kerangka karbon ingin memasuki siklus asam sitrat, maka kerangka karbon tersebut harus dirubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A. Contohnya, pada tirosin, leusin, lisin, triptofan, dan fenilalanin harus dirubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A, lalu dirubah lagi menjadi asetil-CoA, lalu barulah bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Begitu pula dengan kerangka karbon pada asam amino lainnya. Setelah kita membahas terkait katabolisme protein, selanjutnya kita bahas tentang anabolisme protein atau biosintesis protein. Anabolisme protein ini atau pembentukan protein terdiri dari dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Lalu, translasi merupakan proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Sebelum terjadinya proses transkripsi dan translasi, maka sebelumnya akan terjadi replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses terbentuknya molekul DNA baru. Kita ketahui bahwa dalam proses biosintesis protein, molekul DNA ini akan berperan sebagai cetakan bagi terbentuknya RNA. Molekul DNA merupakan rantai polinukleotida yang mempunyai beberapa jenis basa purin dan pirimidin, serta berbentuk heliks ganda. Nah, antara rantai satu dengan pasangannya dalam heliks ganda tersebut terdapat ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terjadi antara adenin dengan timin dan antara sitosin dengan guanin. Molekul DNA dengan bentuk heliks ganda ini dapat membelah diri dan masing-masing rantai polinukleotida mampu membentuk rantai baru yang merupakan pasangannya. Dan demikian terbentuklah heliks ganda yang baru seperti ini. Setelah replikasi DNA, selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus yang dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah inisiasi, lalu elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase akan melekat pada daerah promotor untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Lalu pada tahap elongasi, setelah rantai gandanya terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Lalu pada tahap terminasi, tahap ini terjadi pada daerah terminator, yaitu daerah yang memiliki urutan DNA untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA akan menyatu kembali. RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan melepas DNA. mRNA adalah RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi. mRNA ini akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke sitosol untuk proses selanjutnya yaitu translasi. Selanjutnya adalah memasuki tahap translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan molekul mRNA
menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Translasi terjadi di ribosom yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Terdapat beberapa komponen dalam translasi. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom tersusun dari protein dan molekul RNA yang dikenal dengan rRNA. Lalu yang kedua ada rRNA. rRNA merupakan molekul RNA yang berfungsi sebagai penyusun ribosom. Yang ketiga ada mRNA, yaitu molekul RNA yang berfungsi menerjemahkan urutan asam amino yang akan disintesis menjadi protein. Yang keempat ada tRNA. tRNA merupakan molekul RNA yang berperan dalam membawa asam amino yang akan digabungkan dalam membentuk protein. Dan yang kelima adalah asam amino, yaitu monomer penyusun protein yang akan digabungkan oleh ikatan peptida. Pada tahap inisiasi translasi, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil. Peristiwa tersebut disebut kodon inisiasi, yaitu AUG. Kodon AUG ini akan memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. AUG biasanya menjadi asam amino metionin. Kemudian tRNA antikodon UAC membawa asam amino metionin untuk melekat pada kodon inisiasi UAG. Lalu pada tahap elongasi translasi, kodon yang telah dibawa akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino oleh mRNA. Asam amino pertama yaitu metionin akan dilepas dari ribosom dan tRNA akan kembali ke sitoplasma untuk melakukan tugasnya. Asam amino itu akan ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama, yaitu metionin. Kodon mRNA pada ribosom akan membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk membawa asam amino yang tepat. Molekul rRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu untuk mengkatalis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru masuk. Lalu pada tahap terminasi translasi, proses translasi akan berakhir jika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Kodon stop mRNA adalah UAA, UAG, dan AUG. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom. Kemudian protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi, yaitu pada tahap ini protein bisa berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.